Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang berbahagia bersama keluarga, mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah sehingga terus menggapai hidup yang lebih baik, utamanya sabar dalam menghadapi ujian Allah berupa wabah COVID-19. Dan kita berharap mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar lagi bersama teman-teman kalian di madrasah yang kalian cintai. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini Akidah Akhlak kelas 4 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kali ini bersama ridha Allah. Amin ya rabbal alamin. Adapun pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang kisah Bilal bin Rabah, yaitu kisah sahabat baginda Nabi yang memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan ketika melakukan dakwah Islam. Dan Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian semuanya dapat mengambil hikmah, dapat mengambil pelajaran dari kisah Bilal bin Rabah ini. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Bilal bin Rabah ini termasuk salah satu sahabat baginda Kanjeng Nabi yang tergolong as-sabiqunal awwalun. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam ketika pertama kali Nabi Muhammad dakwah. Kemudian Bilal bin Rabah ini seorang anak. Kenapa dikatakan Rabah? Karena bapaknya bernama Rabah. Dan Bilal bin Rabah mempunyai ibu, ya, seorang wanita budak yang dipanggil sebagai Ibnu Sa'udah. Ibnu Sa'udah ini merupakan sebuah nama panggilan, yaitu anak wanita hitam. Jadi dipanggil Ibnu Sauda atau ibu, ya, anak dari ibu yang berkulit hitam. Jadi Bilal bin Rabah ini merupakan salah satu budak, ya, budak dari Bani Abduddar. Kemudian diwariskan kepada salah satu keluarganya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini merupakan tokoh orang kafir Quraisy yang menyiksa budak-budaknya. Budak itu, ya, tahu budak. Budak itu kalau sekarang ini pembantu. Tapi beda dengan dulu. Kalau pembantu sekarang tidak diperjualbelikan. Jadi pembantu sekarang masih diberi gaji, diberi makan, diberi kebebasan, tidak diperjualbelikan. Dan pembantu sekarang, pelayan, itu diberikan kebebasan, punya hak hidup dan sebagainya. Tapi budak zaman dahulu itu tidak punya kekuasaan, dia tidak merdeka, dan itu bisa diperjualbelikan, sehingga banyak yang disiksa. Tidak ada pri kemanusiaan sama sekali. Nah, kisah dalam Bilal bin Rabah ini asalnya yaitu seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Karena ketahuan yang namanya Bilal bin Rabah ini, sehingga selalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Jadi dengan kesabarannya dan ketabahannya, siksaan itu tidak menjadi penghalang
bagi Bilal bin Rabah untuk memperjuangkan, menegakkan agama Allah. Jadi Bilal bin Rabah itu diikat tangannya, kemudian dibawa ke padang pasir, diterik matahari yang panas, kemudian bajunya dibuka, ditelanjangi, dipukuli, dicambuk, dan bahkan di atas tubuhnya diberi batu yang besar, batu panas yang besar, disiksa, dipaksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf ini, dipaksa untuk mengatakan saya akan tunduk kepada Latta dan Uzza, kepada berhala. Akan tetapi Bilal bin Rabah tidak mau, bersikuku terus, walaupun disiksa, dicambuk, dipukuli, kemudian ditindih dengan batu, dijemur, diterik matahari di atas padang pasir yang panas, tidak merubah sedikit pun. Tetap Bilal bin Rabah mengatakan, Ahad, Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Bilal bin Rabah dipaksa, tapi Bilal bin Rabah tetap mengatakan Ahad, dipukul tetap mengatakan Ahad, disiksa mengatakan Ahad, dicambuk mengatakan Ahad, ditindih dengan batu besar tetap mengatakan Ahad, kemudian bahkan dijemur di panas padang pasir tetap mengatakan Ahad. Itulah seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar sehingga bebas. Nah, Bilal bin Rabah ini dibeli oleh Abu Bakar, dibeli kepada Umayyah. Umayyah, saya beli budak engkau yang bernama Bilal bin Rabah. Karena mendengar bahwa Abu Bakar akan membeli budaknya yang bernama Bilal bin Rabah, sehingga Umayyah ini menaikkan harga berlipat-lipat dari harga biasa. Tapi karena semangatnya, karena jihadnya, sehingga Abu Bakar membeli walaupun dengan harga yang mahal. Setelah itulah Bilal bin Rabah terus mengikuti baginda Kanjeng Nabi. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, ya, Bilal bin Rabah selalu bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, mengikuti perang Badar, mengikuti perang Uhud, mengikuti perang Khandaq. Bilal bin Rabah tetap bersama Nabi, bernampingi Nabi. Ketika sholat bersama Nabi, ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad selesai membangun Masjid Madinah, Bilal bin Rabah lah yang disuruh oleh baginda Nabi untuk mengumandangkan adzan. Luar biasa suaranya Bilal bin Rabah. Selain Bilal bin Rabah memiliki kesabaran, ketabahan ketika disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, Bilal bin Rabah kuat menghadapinya. Dan keistimewaan, selain kesabaran, ketabahannya, Bilal bin Rabah memiliki suara yang luar biasa, suara yang merdu. Jadi Bilal bin Rabah itu pertama kali yang mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi adalah Bilal bin Rabah. Dan setelah baginda Kanjeng Nabi berhasil menaklukkan Mekah, kemudian di Masjidil Haram pada waktu subuh yang disuruh mengumandangkan adzan adalah Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah memiliki suara yang merdu, yang nyaring, luar biasa, sehingga disuruh adzan oleh baginda Nabi. Jadi beliau terkenal ketika masa dahulu, terkenal dengan orang yang memiliki suara yang merdu, sehingga disuruh adzan pertama kali di Masjidil Haram di Mekah, dan pertama kali adzan di Masjid Nabawi di Madinah. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah kisah Bilal bin Rabah, yaitu salah satu sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqunal awwalun
dia berasal dari kulit hitam dan dia memiliki kekuatan fisik, kemudian memiliki kesabaran, ketabahan, walaupun disiksa oleh tuannya, dipaksa untuk meninggalkan ajaran Allah, ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi, akan tetapi Bilal tidak sedikit pun merubah apa yang menjadi keyakinannya, walaupun disiksa di padang pasir. Bilal bin Rabah tetap mengatakan, Ahad, Tuhan saya Ahad, Tuhan saya Esa, Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekarang kita sedang diuji oleh Allah, yaitu berupa COVID-19. Kalau kita bandingkan dengan siksaan yang dihadapi oleh Bilal bin Rabah, nggak ada apa-apanya. Jadi kejadian COVID-19 sekarang ini, corona ini, ketika dibandingkan dengan ujian yang Allah berikan kepada Bilal bin Rabah, tidak ada apa-apa. Dan bahkan dalam hati Bilal bin Rabah, ujian yang diterimanya, siksaan yang diterimanya, bagi Bilal tidak ada apa-apanya dibandingkan pengabdian Bilal bin Rabah, penghambaan Bilal bin Rabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Karena kesabaran dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita sedang diuji oleh Allah. Kalau kita sedang diuji oleh Allah, berarti ini ada tingkatan yang harus kita tembus. Karena kenapa kita diuji? Karena kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Oleh karena itu, kalau kita lulus dari ujian ini, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang selalu Pak Guru sayangi, demikianlah tadi beberapa kisah tentang Bilal bin Rabah, yaitu kesabarannya, ketabahannya dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dapat kita jadikan contoh, dapat jadikan pelajaran bagi kita. Kita ambil hikmah dari kisah ini, sehingga kita dapat menjalani apa yang kita harapkan, menjalani hidup ini walaupun ada sedikit atau banyak musibah, tergantung kepada kita. Dan kita kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah sayang kepada kita. Jadi Allah memberikan ujian kepada kita, bukan Allah benci kepada kita. Justru Allah sayang kepada kita, akan mengangkat derajat kita melalui ujian ini. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.